Kali ini kita akan membahas tentang politik uang dalam pemilu. Apa sih politik uang itu? Seperti apa politik uang yang terjadi? Terus, sanksi atau hukuman apa yang diberikan kepada pelaku politik uang? Nah, bersama kita udah hadir nih staf yang membidangi tentang hukum dan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Kota Singkawang. Daeng Muhammad Tarik Ajis SH. Apa kabarnya nih Bang Daeng? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, kita langsung aja nih ke pokok pembahasannya. Apa sih politik uang dalam pemilu itu? Langsung banget ya kak ya. Ya dong. Jadi politik uang itu suatu bentuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada seseorang agar orang itu menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu. Sebagai contohnya ya kak ya, seseorang memberikan uang kepada orang lain agar orang lain tersebut menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon atau calon tertentu. Jadi orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya sendiri. Oke, baiklah. Terus supaya lebih jelas nih Bang Daeng, Undang-Undang nomor berapa sih yang mengatur tentang politik uang dalam pemilu? Jadi untuk pengetahuan kita bersama, untuk kita dan untuk teman-teman yang lain yang ada di sana kan, jadi pada dasarnya itu dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum itu terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya juga terdapat pasal yang mengatur tentang apa sih itu politik uang, bagaimana tindakannya, dan apa sih sanksi. Oke, selanjutnya nih, seperti apa politik uang yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut? Jadi kan, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 523 terdapat 3 bentuk politik uang, yaitu pada ayat yang ke-1, setiap orang pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Pada ayat 2 menjelaskan menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya di masa tenang. Dan pada ayat 3 menjelaskan pada hari pemungutan suara setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Nah, terus bentuk sanksi dan pidananya seperti apa Bang Daeng? Jadi gini kan, kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal yang sama pada ayat 1, yakni pada masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar 20 juta rupiah. Pada ayat 2, pada masa tenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Pada ayat yang ketiga, pada masa pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 36 juta rupiah. Kalau dilihat dari dasar hukumnya, berat juga ya Bang sanksi yang diberikan kepada pelaku politik uang. Kemudian, tindakan apa yang Bawaslu Kota Singkawang lakukan ketika terjadi politik uang? Jadi gini kan, pada umumnya Bawaslu Kota Singkawang tidak hanya menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum terkait politik uang saja. Akan tetapi, tugas dan fungsi Bawaslu Kota Singkawang juga mengawasi setiap tahapan-tahapan pemilihan umum dan juga menindaklanjuti dugaan pelanggaran lainnya. Jadi adanya dugaan pelanggaran tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya itu berdasarkan dari pertama, laporan dari masyarakat. Kedua, temuan dari pengawas pemilu, yang mana temuan itu didapat dari hasil pengawasan dari pengawas pemilihan umum. Terkait pembahasan kita sekarang terkait tindak pidana pemilihan umum, khususnya politik uang, tentu akan kita tindak lanjuti berdasarkan kita kaji dulu. Setelah kita kaji, kita bahas di Sentra Gakumdu, yang mana di Sentra Gakumdu itu terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan juga kejaksaan. Dari hasil diskusi atau pembahasan yang dilakukan bersama ketiga instansi ini dan kajian yang telah dilakukan Bawaslu Kota Singkawang, jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum, khususnya politik uang, tentu akan kita tindak lanjuti di kepolisian berdasarkan hasil kajian yang telah kita dapat dari
Pertama, klarifikasi pihak-pihak terkait dan juga bukti-bukti yang ada dan yang kita dapat di saat kita melakukan penyelidikan. Nah, terakhir nih Bang Daeng, sebelum kita tutup diskusi kita kali ini, apa nih pesan Bang Daeng buat sahabat Bawaslu? Jadi, untuk sahabat-sahabat Bawaslu, khususnya kaum milenial, pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan karena uang. Tolak politik uang. Ayo Kak, sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tolak politik uang. Oke, terima kasih Bang Daeng atas waktu dan kesempatannya telah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat buat sahabat Bawaslu di rumah. Baiklah sahabat Bawaslu, demikian diskusi kita kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.